Selamat siang adik-adik. Halo kelas Kanaan dan kelas Sion. Selamat bergabung kembali di kebaktian kita. Yang tanggal berapa nih Kak Maureen? Tanggal 27 Desember 2020. Nggak berasa ya. Bener. Udah penghujung tahun nih Kak Maureen. Sebentar lagi kita menyambut tahun baru. Udah berapa lama ya PSBB begini ya? Gerejanya Ya, online. Gerejanya online terus, tapi semangat terus Kak. Harus dong, Iya. biarpun di rumah pun ibadah harus jalanin tetap sama. Betul. Nah sekarang kita mau angkat pujian dulu nih Kak. Buat Tuhan Yesus yang udah sebulan Desember ini memelihara kita ya Kak. Bener, tetap jagain kita Tetap sampai jagain sekarang. kita sehat terus ya Kak. Amin. Amin. Yuk kita angkat pujian pertama kita. Bapa, Engkau sungguh baik. Adik-adik biar di rumah ikut nyanyi ya, Kak Rizky Iya. ya. Harus ikut nyanyi. Kita mengucap syukur buat Tuhan. Dia sungguh baik buat kita. Apalagi kemarin baru kita rayain lahirnya Tuhan Yesus dalam hidup kita masing-masing. Bener. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku.
naikkan syukurku. Mari kita bangkit berdiri. Naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Besar setiamu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Memang sungguh besar setiamu ya Tuhan di sepanjang hidup kami. Tahun demi tahun kami lalui, tak terasa umur kami sudah segini. Engkau terus berfirman kepada kami. Engkau terus mengajar kami, mengkoreksi setiap keputusan kami. Sehingga kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak-Mu yang mempunyai kedewasaan rohani. Tidak hanya berbuah lebat, tapi juga menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Dan Bapa di surga, di ujung tahun ini, kami tetap rindu untuk menaikkan puji-pujian kami sebagai bentuk ucapan syukur kami. Terlebih lagi kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa di surga, kami mau persiapkan hati pikiran kami Tuhan. Kami mau lanjutkan ibadah kami dan tiba saatnya nanti akan kami terima firman-Mu itu ya Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya Kak, gimana Kak Maureen selama ini? Kayaknya baru sekarang nih Kak Maureen muncul nih. Bener. Baru keluar dari goa. Baru keluar dari goa ya? Iya. Tapi gimana Kak pemeliharaan Tuhan Yesus panjang tahun ini? Wah, lucu. Orang pasti bilang kalau PSBB berarti nggak bisa ngapa-ngapain. Gak bisa keluar berarti gak bisa berkarya. Tapi ternyata meskipun kita harus di rumah, kalau Tuhan mau pakai kita, banyak caranya Kak. Ya. Dan itu yang Kakak rasain. Apalagi Kak, aktivitas setiap minggunya Kak, yang kita bikinin buat anak-anak sekolah minggu, itu Bener. terus meningkat loh Kak. Wah, puji Tuhan kalau Puji gitu Tuhan. Kak. Berarti benar ya, kesaksian kemarin juga dirasakan oleh adik-adik sekalian. Iya, bener Ya, banget. Karena itu kita mau angkat pujian. Ya. Betapa baiknya Engkau Tuhan dalam hidup kita. Benar. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Kau berjalan di sisiku Tuhan, Kau pimpinku di setiap langkahku. Kau pegang terus tanganku yang lemah, Kau angkat bila ku jatuh. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Kau berjalan di sisiku Tuhan, Kau pimpinku di setiap langkahku. Kau pegang terus tanganku yang lemah, Kau angkat bila ku jatuh. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana,
Hosana, Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Ya, Kamorin, kita sudah angkat pujian buat Tuhan Yesus. Kita sudah pusatkan hati pikiran kita. Sekarang kita mau terima bagian yang terpenting, yang terindah, yaitu firman Tuhan. Kita angkat pujian pertolonganmu. Pertolonganmu. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu, mari kita bangun berdiri. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan.
Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu di hari-hari yang lalu. Dan kami juga mengucap syukur ya Tuhan kalau pada hari ini kami boleh kembali melayani-Mu dan beribadah kepada-Mu. Ya Tuhan, kami mempersiapkan hati kami ya Tuhan, ampunilah segala salah dosa kami baik dalam perkataan, pikiran ataupun perbuatan kami yang belum berkenan kepada-Mu. Izinkanlah kami ya Bapa sungguh-sungguh membuka hati kami mendengarkan firman-Mu dan mampukan kami untuk sungguh-sungguh melakukannya di dalam kehidupan kami, agar firman yang boleh kami dengar hari ini bukan saja kami dengar lalu kami lupakan, tapi justru kami dengar dan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kasih-Mu selalu nyata di dalam kehidupan kami, di dalam segala yang kami kerjakan. Ya Bapa, kami mohon urapan-Mu untuk Kak Magda yang akan memberitakan firman-Mu. Biarlah apa yang disampaikan Kak Magda adalah sungguh Engkau sendiri yang ingin kami dengar, agar kami dapat belajar, kami dapat diubahkan, kami dapat disempurnakan lebih lagi untuk semakin hari, semakin menyerupai Engkau ya Tuhan. Urapi Kak Magda ya Tuhan, agar Engkau memakai Kak Magda menjadi alat-Mu untuk menyampaikan perintah-Mu bagi kami yang harus kami jalani sepanjang minggu yang akan datang. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi semua adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan. Tadi kita telah memuji nama Tuhan dan terima kasih kepada Kak Morin yang sudah mendoakan saya. Biarlah pada pagi hari ini kita semua adik-adik yang saat ini kita mungkin tidak bisa bertatap muka, kalian berada di rumah, namun kita tetap sehati untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kali ini kita akan memberikan tema dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, teladan Tuhan Yesus. Adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan, Kak Mada sangat bersyukur kepada Tuhan di mana walaupun kita tidak pernah berjumpa, namun kakak melihat bahwa adik-adik semua tetap rajin untuk beribadah kepada Tuhan. Itu pentingnya kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Kenapa kita harus setia? Karena kita tahu bahwa sekarang ini semuanya serba terbatas. Tetapi Kak Magda sangat bersyukur karena adik-adik tetap setia datang kepada Tuhan Yesus kepada hal-hal yang tidak terbatas, karena Tuhan Yesus tetap mengasihi kita semua. Kali ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana teladan Tuhan Yesus buat kita semua, di mana Tuhan Yesus juga pernah mengalami seperti adik-adik masa remaja. Ya, masa remaja Tuhan Yesus seperti apa? Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Nah, kita mau sama-sama belajar. Kali ini adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum pelayanan Tuhan Yesus di umur 30 tahun, ya, Tuhan Yesus sebelumnya di umur 12 tahun, Tuhan Yesus juga dibawa oleh kedua orang tuanya ke Yerusalem. Untuk apa? Kita mau baca ya di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-41 sampai ayat yang ke-42. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim dilakukan pada hari raya itu. Jadi adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan, pada umur 12 tahun Tuhan Yesus dibawa Maria dan Yusuf pergi ke Yerusalem. Untuk apa? Bukan untuk ke mall atau untuk jalan-jalan, bukan. Tetapi Tuhan Yesus dibawa ke Yerusalem untuk memperingati perayaan Paskah, di mana saat itu Tuhan Yesus dibawa kedua orang tuanya untuk bersama-sama datang ke bait Tuhan. Adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus saat itu masih 12 tahun. Walaupun bagaimanapun juga, Yesus tetap taat kepada kedua orang tuanya. Yesus ikut bersama dengan rombongan keluarga besarnya untuk datang di bait Tuhan di Yerusalem. Perjalanannya tidak pendek adik-adik, jauh sekali. Tetapi Yesus mau melakukannya itu. Seperti juga adik-adik ya. Adik-adik di tempat ini, kalian semua yang saat ini mungkin kalian berada di rumah. Waktu-waktu yang kemarin kalian juga dibawa oleh kedua orang tua kalian untuk beribadah kepada Tuhan. Mungkin rumahnya ada yang di Bekasi, ada yang sampai dari Bogor.
Ya, tapi kalian tetap setia kepada Tuhan karena rindu berjumpa dengan Tuhan. Dan waktu itu Yesus sendiri, walaupun secara jasmani dia adalah anak dari Maria dan Yusuf, ya, dia tetap taat. Dia ikut dengan kedua orang tuanya. Untuk apa? Untuk beribadah. Di mana di sana adik-adikku yang dikasih Tuhan, karena Yesus saat itu berumur 12 tahun. Bagi orang Yahudi atau orang Israel, anak yang berumur 12 tahun itu sudah menyelesaikan pelajaran Taurat di sinagog. Jadi pada waktu itu dibawa ke Yerusalem di sinagog, di mana di situ di sinagog disampaikan Taurat Tuhan. Di situ diberikan pelajaran kepada semua orang Israel yang mereka dididik untuk mengerti Taurat Tuhan. Di situ juga Yesus juga melakukan hal itu. Dia datang dan bersama dengan kedua orang tuanya untuk berada di Yerusalem. Untuk apa? Untuk bersama-sama dengan orang Israel mendengarkan penyampaian Taurat Tuhan atau firman Tuhan, sehingga orang-orang Israel itu mereka mengenal dengan sungguh Taurat Tuhan. Adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi kalian perlu memahami bahwa sejak usia sekitar 6 tahun, anak-anak telah mulai mempelajari Taurat. Nah, di sini ternyata dari 6 tahun juga Yesus juga sudah belajar Taurat Tuhan. Sama juga dengan adik-adik di sini, ya, di gereja Kemah Tabernakel. Bukan cuma 6 tahun kan? Kalian dibawa oleh orang tua, kedua orang tua kalian yang mencintai Tuhan, mungkin dari bayi. Masih merah, ya, dibawa ke kelas Bethlehem. Mungkin kalian masih kecil, paling enggak cuma denger-denger saja. Namun tangan-tangan kalian cuma bergoyang-goyang. Ternyata itu berfaedah besar, ya. Dan di sini adik-adikku yang dikasih Tuhan, Yesus memberikan contoh dan teladan buat kita semua adik-adik. Jadi masa kecilnya juga Yesus hormat dan taat kepada kedua orang tuanya. Tidak melawan, tetapi mengikuti. Karena sebenarnya Yesus adalah Tuhan sendiri. Tetapi di sini Yesus memberikan teladan kepada kita semua bahwa apa yang harus dikerjakan sebagai anak-anak Tuhan. Dan di sini kita semua bersyukur kepada Tuhan, di mana sampai saat ini, ya, walaupun kalian semua berada di rumah dan Kak Magda ada di sini, mungkin kita berjumpa melalui online, tapi kalian bertumbuh imannya. Itu menjadi kebanggaan buat kita semua guru-guru sekolah minggu. Guru-guru sekolah minggu bersyukur kepada Tuhan karena kalian tetap setia. Dan di sini bahwa Tuhan Yesus dengan seksama mendengarkan penyampaian Taurat Tuhan. Di situ biasanya disampaikan oleh ahli Taurat atau mereka orang-orang ulama yang dipercaya untuk menyampaikan Taurat itu. Adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan, saking asiknya karena Tuhan Yesus itu adalah Tuhan sendiri. Apa yang disampaikan itu sepertinya menjadi kesukaan buat Yesus. Pada waktu itu keluarganya sudah selesai, Maria dan Yusuf berjalan pulang. Apa yang terjadi? Saking asiknya mereka pulang, ya, mereka pulang, dia lupa bahwa sebenarnya Yesus masih berada di rumah Tuhan. Kita mau baca ya di dalam Lukas pasal yang ke-43 ayat Lukas pasal 2 ayat 43 sampai 44. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tibalah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mereka mencari dia di antara kaum keluarga kenalan mereka. Nah, kalau kita lihat, ini kok Tuhan Yesus bandel sih? Orang-orang tuanya pulang, dia nggak ikut pulang. Malah dia berada di rumah Tuhan. Tetapi adik-adik, kita melihat di sini bagaimana Tuhan Yesus itu senang sekali mendengarkan Taurat Tuhan. Bahkan di situ sangat menikmati sekali, sehingga sampai lupa orang tuanya pulang, dia nggak ikut pulang.
Nah, kedua orang tuanya bersama rombongannya sudah seharian jauhnya perjalanan, baru nyari. Loh, mana Yesus ya? Kok nggak ada? Kamu tahu nggak? Yesus ada di mana? Gak tahu. Kamu tahu nggak? Gak tahu. Loh, jadi gimana ini? Ada di mana dia? Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, di situ Maria dan Yusuf tahu dalam hatinya, ini anak kemana? Karena dia tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah datangnya dari Roh Kudus. Dia tahu pasti dia masih ada di Yerusalem. Lalu dia cari, ya, dia cari. Lalu dia balik, ya, dia balik kembali ke Yerusalem. Apa yang terjadi di sana? Adik-adik yang dikasih Tuhan, kita melihat di ayat yang ke-46. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan firman, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Ayat 47. Dan semua orang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Adik-adik yang dikasih Tuhan, perjalanan yang begitu jauh. 3 hari lamanya Yesus masih berada di bait Tuhan. Coba kalau adik-adik di gereja saja, ya, saat waktu kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah di gereja, paling gak lama, gak sampai 2 jam, ya, 1 jam lebih dikit, itu aja gak mau konsentrasi untuk dengar firman Tuhan atau beribadah, yang main HP lah, yang ngomong-ngomong sendirilah. Sekarang ini adalah waktu saatnya kita serius untuk dengar firman Tuhan. Karena apa adik-adik? Firman Tuhan itu berkuasa menolong kehidupan kita di saat keadaan apapun juga. Yesus saat itu berada di rumah Tuhan loh. 3 hari lama dia duduk, lalu ada tanya jawab. Apa yang terjadi di situ? Di situ dikatakan bahwa semua ulama bingung dengan kecerdasan Yesus. Semua pertanyaan yang disampaikan bisa dijawab dengan baik. Kenapa? Karena Yesus adalah Tuhan sendiri. Setiap yang disampaikan, perkataan yang keluar dari Yesus adalah firman Tuhan. Sehingga di situ semua akan menjadi takjub karena kebesaran Tuhan, karena Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan Yesus. Dan dialah adalah Tuhan sendiri. Sehingga semua perkataan yang disampaikan itu adalah firman Tuhan. Semua yang ada, terheran-heran adik-adik. Adik-adikku yang dikasih oleh Tuhan, begitu juga kita anak-anak Tuhan. Kalau kita rajin kepada Tuhan, ya, rajin beribadah, gak cuma di gereja saja, di rumah pun kalian berdoa, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, ya, maka kalian akan bertumbuh juga, ya. Tuhan Yesus memberikan teladan. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki firman yang hidup di dalam kehidupan kita, kita akan bertumbuh menjadi orang-orang yang cinta Tuhan. Perkataan kita, tindakan kita, pikiran kita itu jadi berkat buat kedua orang tua kita. Jangan adik-adik, kalau kalian di rumah malah papi mama, aduh pusing pulang. Kamu sana, pergi jauh, jangan di rumah, pusing mama. Ya, jangan begitu. Tapi kalau kita anak Tuhan, kita mencerminkan anak Tuhan, malah orang tua nyari, aduh anakku di mana sih, kok nggak ada, ini anakku yang baik loh, anakku yang selalu ngingetin saya loh tentang firman Tuhan. Nah, itu yang diutamakan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberikan contoh, berikan teladan, supaya kita semua adik-adik, bukan cuma adik-adik, kamu ada juga, ya. Di sini sama-sama kita belajar. Kalau kehidupan kita ada firman Tuhan, apa yang kita sampaikan itu menjadi berkat. Di sini di ayat yang ke-47, dan semua orang yang mendengarkan dia sangat heran akan kecerdasan dan segala jawab yang diberikannya. Ayat 48. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku
dengan cemas mencari Engkau. Ternyata apa yang dilihat oleh Maria dan Yusuf saat itu ada sesuatu hal yang besar. Karena Tuhan Yesus berada di bait Tuhan. Bukan main game atau ngobrol satu dengan yang lain, bukan. Tapi dia duduk bersama dengan para ulama yang usianya itu tidak sebanding secara jasmani. Tetapi di situ Maria dan Yusuf sangat senang. Kenapa? Karena melihat Yesus di situ duduk dan ada tanya jawab tentang firman Tuhan, tentang Taurat Tuhan. Tapi secara namanya orang tua ya adik-adik ya, orang tua jasmani ya. Maria bilang, aduh kamu nih gimana sih? Aku sama bapakmu tuh cemas. Kamu tuh aduh kok kamu gak bilang-bilang sih? Wajar. Sama juga kalau orang tua kita ya, adik-adik ya, kalau kita pergi jauh gitu ya, gak mungkin dadah anakku jangan pulang. Gak ada ya. Berapa menit aja kalau kalian dicintai oleh orang tua pasti dicari. Aduh mana sih anakku ini? Aduh mana? Telepon kemana-mana. Tahu nggak di mana anakku? Pasti begitu. Sama juga dengan Maria, seorang ibu. Naluri seorang ibu mengasihi anaknya, dia cari. Begitu jumpa otomatis pasti, kamu kemana sih? Sama kan? Ada juga gitu kan? Kalau ada lagi pergi nggak bilang sama orang tua, coba. Pastilah orang tua bilang, aduh kamu tuh kemana sih? Mama khawatir ya. Nah di sini kita semua anak-anak Tuhan diberikan teladan yang baik dan benar melalui kehidupan Yesus. Di mana kehidupan Yesus itu adalah firman Tuhan sendiri. Di ayat yang ke-49 jawabnya kepada mereka, mengapa engkau mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku? Jawaban yang sangat luar biasa, di mana Yesus mengingatkan Maria dan Yusuf bahwa Yesus memang harus berada di bait Tuhan. Tetapi adik-adikku yang dikasihi Tuhan, penyampaian Yesus kepada Maria dan Yusuf tidak mentang, kamu nggak tahu, kan aku harusnya di sini. Enggak, tapi perkataannya penuh hikmat, sehingga mengingatkan kepada kedua orang, kan aku memang harus ada di bait Tuhan. Tapi bukan berarti adik-adikku yang dikasihi Tuhan, bukan berarti Yesus melawan orang tua secara jasmani Maria dan Yusuf. Tetapi di sini Yesus ikut, ya, mendengar dan taat. Lalu di sini dikatakan di ayat yang ke-50, tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Jadi di sini kita melihat Yesus tetap taat kepada kedua orang tuanya. Ketika Yesus diajak pulang, ya, Yesus ikut. Dia ikut pulang ke Nazaret. Saat-saat itulah dia masih dalam asuhan kedua orang tuanya. Adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang penting yang kita mau sama-sama perhatikan di sini bahwa Tuhan Yesus taat kepada orang tuanya. Seperti yang dia lakukan tadi. Pada waktu dia ditegur, kenapa sih kamu ada di sini? Kenapa kamu tinggal gak bilang-bilang sih? Ya, ayo pulang, ikut pulang, taat. Yesus taat kepada kedua orang tuanya secara jasmani. Dia menghormati Maria dan Yusuf. Karena dia juga ingin memberikan teladan kepada adik-adiknya yang laki-laki dan perempuan. Karena Yusuf paling besar saat itu. Yesus itu saat itu adalah paling besar ya, maaf ya. Jadi di situ Yesus memberikan teladan kepada adik-adiknya. Dalam hal ini kita sangat bersyukur karena adik-adik semua diberikan teladan melalui firman Tuhan pada hari ini. Bahwa sesungguhnya Yesus memberikan teladan pada masa
masa kecilnya di umur 6 tahun, 12 tahun ya, yang dia mendengar perkataan orang tua, dibawa ke rumah Tuhan untuk beribadah saat itu. Yesus tetap mau mendengarkan kedua orang tuanya. Dan di sini ya, kalau kita taat kepada Tuhan ya, taat kepada firman Tuhan, terbukti rajin beribadah. Terbukti juga kan, Yesus ngikut juga bersama kedua orang tuanya untuk pergi ke Yerusalem. Untuk apa? Bukan mau jalan-jalan. Jauh loh adik-adik, saat itu belum ada busway ya, belum ada motor, nggak ada. Dia harus perjalanan jauh, mungkin hanya naik unta atau jalan kaki, jauh sekali perjalanan. Dia masih kecil loh adik-adik, dia harus ngikut kedua orang tuanya. Perjalanannya hanya untuk beribadah kepada Tuhan. Seperti Kak Mada sampaikan tadi di awal, bahwa seperti kalian semua adik-adikku yang dikasih oleh Tuhan ya, adik-adik kalian di sini dari kecil, dari bayi, ada yang dari bayi dibawa ke rumah Tuhan sampai ke kelas Kanaan dan kelas Sion, dan sampai hari ini ya kalian tetap setia walaupun secara ini ya kita nggak jumpa langsung, hanya melalui online, tapi kakak percaya bahwa kalian tetap setia kepada Tuhan. Kita harus rajin beribadah kepada Tuhan. Kalau bukti kita rajin beribadah kepada Tuhan, kita mendengar firman Tuhan, kita makin berhikmat dan bertumbuh. Karena itu kita harus taat kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai kita menjadi duka buat orang tua kita. Kita harus menjadi berkat buat orang tua kita dan adik-adik kita. Nah, kalau kita rajin beribadah dan taat kepada orang tua kita, maka berkat itu akan kita terima. Di ayat yang ke-52, Lukas 2 ayat 52. Di sini dikatakan bahwa dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya, dan besarlah dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Berarti adik-adik, Yesus sendiri makin berhikmat, makin besar dan berhikmat, makin dikasih Allah dan manusia. Betapa bahagianya, betapa kita bersyukur kepada Tuhan, di mana Yesus sendiri memberikan teladan kepada kita. Sebagaimana kita anak-anak Tuhan di zaman-zaman sekarang ini ya adik-adikku yang dikasih Tuhan, banyak pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Tapi kalau kita punya firman Tuhan yang hidup, firman Tuhan itu berkuasa atas hidup kita, kita akan bisa melihat, oh ini tidak baik, oh ini tidak benar. Aku harus ngikutin firman Tuhan. Aku harus hidup di dalam firman Tuhan. Sehingga kehidupan kita itu juga menjadi berkat. Di rumah tangga, buat papa, mama, adik, kakak, ya, dan juga buat sekeliling kita. Dimanapun Tuhan tempatkan kita. Mungkin di sekolah, ya sekarang mungkin sekolahnya kan online ya. Mungkin kalian tidak bisa ketemu secara begini ya. Kalian mungkin cuma ketemu lewat HP ya, melalui Zoom ya. Dan di situ kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita punya pribadi yang baik dan firman Tuhan ada dalam kehidupan kita. Teman-teman kan, hey, halo, aduh udah lama sekali gak ketemu, aduh yuk kapan kita ketemu yuk. Kenapa? Karena kita itu dimanapun kita berada, kita tuh menjadi berkat buat orang lain, ya, menjadi buat teman-teman kita. Kenapa? Karena kita punya firman Tuhan. Berkat yang diterima sebagai anak Tuhan adalah kita akan makin berhikmat dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Jadi ingat baik-baik adik-adik yang dikasihi Tuhan. Ketika kita bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan, yang sekarang ini kalian Kanaan, Sion ya, dan Kak Mada juga sangat senang sekali karena walaupun beberapa saat ini kita ibadah melalui online, tapi ternyata firman Tuhan itu bertumbuh. Terbukti apa? Di saat-saat pandemi ini, kelas Sion ya, anak-anak mereka menyerahkan diri untuk dibaptis. Padahal secara jasmani kita nggak jumpa. Biasa kita siapa yang mau baptis, siapa mau ini, enggak. Melalui online firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu itu ternyata bertumbuh. Sehingga
mereka datang, tulis form untuk baptis, menyerahkan diri kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan Yesus sudah tolong dan mau dibaptis. Adik-adikku yang dikasih Tuhan, sangat bersyukur ya. Semua kakak-kakak di sini bersyukur kepada Tuhan karena iman kalian tetap bertumbuh. Dan kita tidak bisa beribadah berkumpul begini ya, kalian di rumah bersama dengan orang tua ya. Waktu-waktu yang baik ini kita pergunakan dengan baik adik-adik. Jadi 3 hari loh ya, kita dengar tadi 3 hari di situ, Yesus ada di situ untuk bercakap-cakap tentang firman Tuhan. Betapa bahagianya kita kalau kita 3 hari kita cakap-cakap tentang firman Tuhan, berbicara tentang firman Tuhan. Kita aja baru berapa menit aja udah goyang-goyang ya. Ayo jangan goyang-goyang, ingat gak? Ya waktu di sekolah minggu kakak selalu ingatin, ayo tolong HP-nya. Ya sekarang saat yang paling utama di saat pandemi ini adalah waktu yang sangat luar biasa buat kita untuk pergunakan waktu dengan baik. Kiranya Tuhan menjaga kita semua adik-adik ya. Kita dekat dengan Tuhan, banyak berdoa, juga kita jaga kesehatan ya. Tetap menggunakan masker, cuci tangan ya. Kalau orang tua ingetin kita jangan ngomel ya. Terima kasih Ma. Nah, nanti orang tuanya aduh, anakku kok baik sekali ya, gitu ya. Jadi senang, bahagia. Jadi kita semua walaupun kalian semua seharian di rumah dengan papa mama, tapi kalian akan bahagia. Karena apa? Papa mama menyampaikan firman Tuhan juga, mendidik kalian di dalam Tuhan. Kalian semua dengar firman Tuhan dan kalian juga hidup dalam firman. Bahagia sekali hidup ini. Walaupun situasi ini tidak, mungkin kalau orang dunia nggak bisa kemana, nggak bisa ke mall, nggak bisa kemana. Adik-adik jangan mau begitu. Adik-adik harus punya semangat. Adik-adik harus menggunakan waktu dengan baik. Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus ada dan menyertai dalam kehidupan kita. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, ingat baik-baik bahwa saat ini adalah saat di mana kita semua mempergunakan waktu yang ada. Dan jangan lupa tetap setia beribadah walaupun secara online ya. Setia beribadah, hormati orang tua. Maka hidupmu akan dikasih oleh Allah dan manusia. Kamu akan menjadi kebanggaan bagi semua orang. Bukan karena kamu, tapi karena firman Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita memancarkan firman Tuhan itu. Kehidupan kita itu memancarkan kehidupan. Sehingga setiap orang yang ada di sekeliling kita merasa senang, merasa nyaman gitu kalau dekat dengan kita. Adik-adik yang dikasih Tuhan, kita mau sama-sama buka ya. Yohanes 13 ayat 15 itu adalah ayat Mas. Di situ dikatakan bahwa sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu. Di sini Tuhan Yesus memberikan teladan buat kita semua. Jadi adik-adik jangan teladannya yang lain. Teladannya Yesus saja ya, Yesus sentris. Hanya kepada Yesus saja kita teladannya, hanya Yesus saja. Supaya kita apa? Supaya tidak kita menjadi kecewa. Kalau kita teladannya sama manusia, kadang-kala baik, kadang-kala enggak, kadang-kadang aduh bikin kecewa, kadang-kadang bikin happy. Nah nanti kita enggak, kita sama Tuhan Yesus saja. Teladan kita hanya Yesus. Yesus yang memberikan teladan dalam kehidupan kita. Yuk kita buka ya, Yohanes 13. Ini ayat Masnya buat kita semua, buat kita yang ada di rumah, kita tetap merenungkan firman Tuhan. Yohanes 13 ayat yang ke-15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Amin ya. Firman Tuhan kali ini Kak Mada cukupkan sampai sekian. Yang terpenting adalah kita memiliki firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah firman yang hidup yang berkuasa buat kita. Dalam keadaan apapun juga, jangan tinggalkan Tuhan. Tetap kita setia kepada Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kuasa firman-Mu menyentuh kami semua anak-anak-Mu,
sekolah minggu, kelas kanan dan kelas Sion. Walaupun secara jasmani hamba-Mu tidak berjumpa dengan anak-anak-Mu, tapi kami percaya mereka diberkati oleh firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi berkat buat kehidupan mereka. Tuhan mengasihi mereka, Tuhan lindungi mereka, supaya mereka menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan taat beribadah kepada Tuhan. Kehidupan mereka menjadi berkat bagi kedua orang tua mereka. Berkati juga untuk sekolah mereka ya Tuhan, supaya mereka juga dibuat berhasil oleh Tuhan. Terlebih kesehatan mereka Tuhan, supaya saat-saat ini di mana banyak wabah COVID-19 ini tuh, kami percaya Tuhan bahwa Tuhan menjangkau mereka, menutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, sehingga mereka terlindungi oleh kuasa-Mu ya Tuhan. Dan saat ini kami juga berdoa untuk kedua orang tua mereka dalam usaha pekerjaan mereka. Kiranya juga Tuhan memberkati sehingga mereka dibuat berhasil dan menjadi berkat bagi anak-anak kami Tuhan. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan untuk negara dan bangsa kami Indonesia, supaya negara kami juga terhindar dari malapetaka, sehingga negara kami diberkati oleh Tuhan, sehingga kami semua terlewati oleh masalah ini Tuhan. Karena kami percaya kami punya Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas kami. Kami bersyukur Tuhan saat ini kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Hari-hari kami percaya bahwa Tuhan tolong kami. Hari-hari kami Tuhan memimpin kami, sehingga apapun yang kami kerjakan biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan biar ibadah dari awal pertengahannya pada akhirnya, biarlah Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersama berdoa serta mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Halo Kak Petrus. Halo Kak Ardi. Tak terasa kita sudah melewati hari Natal kemarin tanggal 25 ya Kak. Betul. Tapi suasana Natal tetap kita rasain sampai sekarang. Mantap. Karena kenapa? Kita percaya Tuhan Yesus selalu ada dalam hati kita. Iya. Selamat Natal juga ya Kak. Selamat Natal ya. buat adik-adik kita Kak. Ya, Selamat Natal Natal adik-adik ya yang ada di rumah tentunya. Iya. Ya. Kak, tadi Ya. kan kita udah dengerin firman Tuhan nih Kak. Iya. Kita mau adain sedikit review buat firman Tuhan melalui aktivitas yang mau kita sampaikan sekarang buat adik-adik. Iya. Kita akan tanya. Apa Kak? Nah, Iya. ada beberapa hal yang mau kita tanyain ya Kak ya. Iya. Ya. Pertanyaannya sederhana aja ya Kak ya. Iya dong Kak, Ya. nggak usah rumit-rumit Kak. Iya. Nah pertanyaannya, usia berapa Tuhan Yesus dibawa orang tuanya ke Yerusalem? Nah, usianya berapa Yesus saat itu Usia ya? berapa? Nah. Dibawa ke Yerusalem. Nah, Oleh digandeng- siapa orang tuanya Kak? Orang tuanya pasti ada namanya. Pasti. Ada. Digandeng nggak Kak? Hah? Digandeng nggak? Nggak tahu deh Kak. Iya. Yang jelas pertanyaan pertama tadi usia berapa Tuhan Yesus dibawa orang tuanya yaitu Yusuf dan Maria ke Yerusalem. Nah. Pada usia berapa? Kan Ya. tadi udah dengar firmannya ya Kak. Betul. Pasti kalau adik-adik menyimak tahu jawabannya. Yang kedua ya Kak jawabannya. Heeh. Jawaban pertanyaan Kak. Pertanyaannya. Berapa hari? Sebentar Kak. Kelewat satu Kak. Oh, mana? Masih Oh, nomor iya, satu. iya, iya, Kaitannya di nomor satu. Iya, iya, iya. Tadi usia berapa Tuhan Yesus dibawa Maria dan Yusuf ke Yerusalem? Itu pertama. Kemudian yang kedua, dalam rangka apa? Nah itu. Nah, Dalam Yesus rangka ke apa ya, Yerusalem Kak, ya? ngapain? Betul nggak ya? Nah. Dalam rangka apa? Diajak pasti Apa dalam- jalan-jalan? Nah. Apa mau ngapain ya Kak? Iya. Nah, ada jawabannya nanti adik-adik jawab. Ngapain di sana ya? Iya. Yang kedua Kak. Ya. Pertanyaan kedua. Berapa hari orang tua Yesus yaitu Maria dan Yusuf mencari Yesus di Yerusalem? Nah. Kok nyari Yesus Kak? Kenapa Nah. Kak? Nah.
ketinggal. Oh ketinggal. Oh Marianya sama Yusufnya jalan duluan ya, lupa sama Yesus ya. Nah, artinya Yesus waktu itu nggak bareng-bareng sama Maria dan Yusuf waktu mereka mau pulang ya Kak ya. Betul. Nah, Berapa hari Yusuf dan Maria nyari Yesus. Nah, Selanjutnya, Yesus ada di mana pada waktu dicari itu? nah itu Dan sedang ngapain? Nah, jadi pertanyaan yang kedua, berapa hari Maria dan Yusuf mencari Yesus di Yerusalem? Setelah mereka sadar, oh kok Yesus nggak ada sama-sama kita, kata gitu ya. Iya. Nah kemudian waktu Maria dan Yusuf mencari Yesus, Ya. Yesus ada di mana? Nah, itu. Posisinya ada di mana? Nah, Waktu ketemu Yesus lagi ngapain? ngapain ya? Nah jadi ada berapa pertanyaan Kak? Ada 5 pertanyaan ya Kak. Betul. Yang pertama, usia berapa Yesus dibawa ke Yerusalem? Dalam rangka apa? Itu yang pertanyaan kedua. Kemudian berapa hari Maria dan Yusuf mencari Yesus di Yerusalem? Itu pertanyaan ketiga. Keempat, waktu Maria dan Yusuf mencari, Yesus ada di mana? Nah, Ada nomor 4 itu. Yang nomor 5, waktu Maria dan Yusuf menemui Yesus, Yesus lagi ngapain di tempat itu? Gitu. apa yang dilakukan oleh Yesus? Nah Kak, kalau Ya. mereka udah jawab 5 pertanyaan ini, kirimkan mana Kak? Ini Di bawah ini. pastinya di bawah ini. Jangan Iya. lupa. Siapa yang paling cepat? Siapa yang paling benar jawabannya? Dia yang menang. Pasti. Ya. Terus nanti dapat sesuatu. sesuatu hadiah Natal ya Kak? Iya, Apa Kak? pastinya. Tuhan Hah? Yesus lahir. Iya. Tuhan Yesus lahir ya Kak ya? Iya dong. Oke Kak. Ya. Terus Kakak ingetin buat adik-adik yang belum follow Instagram. Ya. Kita punya Instagram. Ya. Tabernacle Junior. Tabernacle Junior. Nah, adik-adik bisa follow. Ayo di follow. Di follow yang belum follow ya. Pasti adik-adik semua punya Insta lah. Ya. Anak-anak zaman now ya Kak. Kakak punya Insta. Punya dong, udah follow Kak, udah follow. Oke, gitu aja aktivitas kita hari ini. Ya. Buat adik-adik yang di rumah, cari jawabannya. Kalau masih lupa, baca firman Tuhan yang tadi dijelasin. Ya, Sama di dalam- kakak siapa Kak? Kak Magda. Kak Magda. Di dalam Lukas. Pokoknya yang menyimak. Ya. Ya, sampai di sini adik-adik. Sampai ketemu. Tuhan Sampai Yesus ketemu. memberkati kita semua. Sehat Sekali lagi selalu. selamat Natal. Tuhan Selamat Yesus Natal. memberkati.